Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Masih aku Dr. Fenty. Kali ini aku mau memberikan informasi, sharing, dan cerita tentang pengalamanku mengenai flek dalam kehamilan. Aku akan bahas apa itu flek, kemudian apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Terus kiat-kiat apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu semua. Dan tentunya nanti ada sharing pengalaman pribadi aku ya, bagaimana aku survive. Oke, kalau kalian penasaran, let's check this out. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu ya, flek itu apa sih dan kenapa bisa keluar flek gitu loh saat kita sedang mengalami kehamilan. Jadi kalau bahasa medisnya itu biasa kita sebut dengan abortus iminen ya. Bisa juga disingkat AB iminen, tapi bukan berarti abortus itu tindakan aborsi ya, ini beda, ini kan diagnosa medis ya. Jadi abortus yang saya maksud AB iminen ini bukan tindakan aborsi ya, beda. Jadi flek atau AB iminen itu adalah sebuah kondisi perdarahan pada vagina di usia kehamilan kurang dari 20 minggu pertama, dan biasanya juga disertai oleh kram perut. Jalannya yaitu berupa keluar flek warna kecoklatan, bisa coklat muda, coklat tua, atau bahkan yang udah parah itu bisa keluar bercak darah gitu loh dari vagina. Ada kondisi berat bahkan keluar bercak darahnya itu disertai kram, mules, kontraksi rahim seperti berasa seperti mau melahirkan. Kondisi ini tentu saja membahayakan ya untuk si janin yang ada di dalam rahim ibu, karena bisa berakibat pada kematian janin. Sebelum kita kupas lebih lanjut, aku mau pakai alat peraga ya. Jadi ini adalah gambar rahim manusia ya, letaknya di sebelah bawah sini. Ini di dalamnya itu adalah ada ovum, sel telur ya, terus ini ada saluran tuba falopi, kemudian ini adalah uterus, dan ini adalah serviks ya, kemudian ini adalah vagina. Jadi kalau orang kondisi normal ya, jadi ketika pembuahan itu sel ovum akan keluar, kemudian dia akan masuk ke dalam saluran tuba falopi, dan disinilah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bertemu sel ovum dengan sperma, zigot ini akan jalan, kemudian dia akan berhenti di uterus ya. Di sini kan biasanya dindingnya sudah menebal ya, dan di sini kayak akan jaringan arteri untuk zat nutrisi gitu ya. Jadi nanti si bakal calon janin itu akan berhenti di sini dan akan ditopang oleh sel-sel dinding uterus yang sudah siap untuk menerima si calon babynya. Nah, si janin ini akan berkembang, dan pada usia sekitar 12 minggu itu nanti akan terbentuk yang namanya plasenta, yang akan menjadi jalan untuk nutrisi si dari ibu ke si janin tersebut. Maka dari itu di antara usia trimester 1 ya, jadi untuk 3 bulan pertama sebelum si plasentanya terbentuk, jadi disinilah yang sering terjadi flek, dan itu sangat rawan gitu loh terjadi pada ibu-ibu hamil di trimester 1. Aku sebutin aja ya penyebabnya, kenapa sih bisa keluar flek itu. Jadi bisa jadi karena janin yang abnormal, karena memang nggak sehat gitu ya janinnya. Terus kemudian ada infeksi selama kehamilan, bisa jadi karena ada infeksi virus atau bakteri, bisa juga karena penyakit hipertensi, diabetes, ginjal, dan lain-lain. Kemudian ada juga resiko kehamilan di usia di atas 35 tahun, itu karena masuk resiko tinggi ya. Kemudian ada juga memang kondisi rahimnya yang tidak normal, misalnya ada penyakit di rahimnya seperti itu. Kemudian ada juga karena terpapar atau mengkonsumsi obat-obat yang tidak aman untuk ibu-ibu hamil,
Dan ada juga karena faktor gaya hidup seperti minum minuman beralkohol, merokok, kemudian terlalu banyak minum kafein. Dan yang paling sering penyebabnya itu adalah karena terjadi benturan gitu loh di dalam rahimnya. Bisa jadi karena mungkin habis berhubungan dengan suami, kemudian bisa juga ada benturan ya, misalnya ada guncangan, misalnya berkendara atau perjalanan jauh, kecapean. Dan yang paling sering itu kasusnya karena yang guncangan di rahim tersebut ya, yang bisa menyebabkan sel penopang nutrisi yang di dalam rahimnya itu akhirnya meluruh gitu loh, geser, goyang, akhirnya keluarlah darah atau flek itu. Nah, efeknya apa sih ke janin gitu loh? Kalau dia goncangannya sedikit dan perdarahannya itu sedikit, mungkin nggak berefek ya ke dedeknya. Tapi kalau tidak di treatment dengan baik gitu loh, yang tadinya dia robekannya sedikit bisa jadi robek menyeluruh dan akhirnya bisa kita kehilangan si janin tersebut. Nah, aku juga sekalian cerita ya. Jadi waktu hamil anak pertama, aku mengalami persis seperti yang tadi saya sebutkan ya, ada flek warna coklat gitu. Tapi penyebabnya itu mungkin karena kecapean ya, karena sehari sebelumnya itu aku kondangan dan lokasinya cukup jauh gitu loh dari rumah, padahal pakai mobil sih, tapi ya namanya lagi hamil muda dan lagi rawan gitu mungkin. Akhirnya setelah habis kondangan itu aku jaga IGD gitu loh 24 jam. Enggak, jaga bangsal. Jaga bangsal itu sekitar dari jam 3 sore sampai keesokan paginya. Dan keesokan paginya itu aku langsung lanjut jaga IGD. Jadi kebayangkan kondisi hamil, kecapean karena habis bepergian, terus langsung jaga di rumah sakit yang lebih dari 24 jam itu shiftnya, dan pasiennya lagi rame juga. Dan akhirnya jam 12 malam tank itu keluarlah flek coklat gitu loh. Pas saat itu aku panik banget, aku langsung berpikirnya, ya Allah ini kenapa gitu loh, ini apa, dan udah panik banget mikir yang udah aneh-aneh. Untungnya alhamdulillah temanku waktu itu langsung bisa jaga, menggantikan aku jaga gitu loh. Jadi di saat itu juga aku langsung pulang ke rumah, kemudian langsung istirahat. Sebenarnya fleknya tuh nggak banyak ya, kayak cuma setitik ya, nggak setitik sih, kayak mungkin 1 sentian gitu di celana gitu. Tapi karena aku udah panik, terus esok harinya aku periksa USG ke dokter kandungan aku gitu loh, dan ternyata di situ memang betul bahwa ada pendarahan di rahimku. Waktu itu usianya masih 10 minggu. Tapi alhamdulillah karena si dedeknya juga masih kuat ya, jadi alhamdulillah banget si dedeknya itu masih baik-baik aja, detak jantungnya juga masih normal, kemudian dia juga gerakannya masih aktif, dan di situ aku ngerasa plong banget. Nah, setelah dari situ aku disarankan untuk bed rest selama 1 minggu, dan kemudian aku dikasih obat penguat kandungan gitu loh, dan diedukasi biar supaya jangan beraktivitas yang berlebihan dulu. Nah, ternyata dalam 1 minggu itu aku bed rest di rumah, tapi masih aktivitas ya, kayak bersih-bersih, terus kayak masih masak, terus kayak rumahku kan tingkat ya, jadi aku langsung mindahin barang-barang tempat tidur gitu loh. Jadi aku pindah ke kamar bawah, tadinya kan kamarku di atas, biar nggak naik turun tangga gitu loh. Dan tapi aku masih tetap beraktivitas normal kayak masak, terus ya ngerjain hal-hal rumah tangga gitulah, aku masih ngerjain. Nah, ternyata di 1 minggu itu fleknya nggak berhenti juga, sampai akhirnya aku kontrol lagi, dan di situ
disarankan untuk bed rest selama 1 bulan. Ya udah, karena demi si dede ini ya, jadi ya udahlah aku ngajuin cuti ke tempatku kerja gitu loh. Aku minta cuti 1 bulan dan ya udah akhirnya aku cuti. Nah, setelah lewat 1 minggu akhirnya berhenti kan pendarahan ya, flagnya berhenti. Dan ya udah akhirnya aku selama 1 bulan aku benar-benar nggak ngapa-ngapain, aku di rumah aja, nggak pergi kemana-mana, dan benar-benar bed rest dan berharap kedepannya bakal bisa aktivitas lagi ya. Dan selama 1 bulan itu aku terus konsumsi obat-obat penguat kandungan ya. Awalnya diminum, akhirnya didobel juga dengan yang dimasukkan ke dalam vagina obatnya gitu loh. Dan selama 1 bulan udah aku lewati, alhamdulillah udah nggak pernah ngeflek lagi. Dan akhirnya saat cutiku sudah habis, rencananya aku mau nyoba beraktivitas ke pasar. Sebelum aku bekerja, aku cuma pengen ngetes gitu loh, apa bener-bener udah kuat apa belum rahimku. Nah, terus aku pergi ke pasar, aku beli belanja, masak dan segala macem. Tiba-tiba sepulang dari pasar, kira-kira sore hari itu, aku ngerasa ada sesuatu yang keluar gitu loh dari dalam vaginaku. Terus pas aku ngecek di kamar mandi, ternyata itu yang keluar adalah darah seger ngalir dari dalam vagina aku, ngalir ke kaki. Dan itu aku yang kayak shock banget, aku yang bener-bener ketakutan, panik, shock. Aku udah mikirnya, ya Allah ini kenapa gitu, kok begini lagi. Dan bahkan bukan flek coklat aja, bahkan ini langsung darah seger yang keluar ngalir. Padahal perutku tuh nggak ada ngerasa apa-apa gitu loh, nggak ada mules, nggak ada nyeri, kram, nggak ada yang dirasa. Akhirnya aku cepet-cepet ke rumah sakit, terus aku ke UGD, dari UGD diantar ke kamar bersalin. Nah, di situ bener-bener yang ini tidak terlupakan ya seumur hidup aku. Jadi aku sama suamiku tuh bener-bener yang pegang-pegangan tangan, kemudian kita berdua tuh nangis dan berdoa gitu loh. Semoga kalau ini masih bisa diselamatin dedeknya gitu loh. Dan aku berharap Allah masih kasih kesempatan buat kita gitu loh, buat jagain ini calon anak kita gitu loh. Dan aku ngerasa nyesel banget sih, nyesel karena kenapa aku harus ke pasar gitu loh. Dan kenapa ini bisa terjadi tuh, aku masih kayak nyalahin diriku sendiri gitu loh, kenapa aku lalai sampai semua ini bisa kejadian. Nah, saat di USG dicek, jujur aku langsung lega, selega-leganya, alhamdulillah banget. Ternyata si dedeknya ini tuh masih sehat di dalam rahimku gitu loh, jadi masih kuat, detak jantungnya masih normal, dan dia juga masih aktif gitu loh. Tapi karena ini darahnya lumayan banyak ya ngocornya, jadi aku dirawat di rumah sakit. Dan selama dirawat itu bener-bener yang namanya aku kayak orang lumpuh ya, jadi bener-bener tiduran di bed, nggak boleh turun sama sekali ke tempat tidur kecuali untuk BAB ya. Pipis aku di bed pakai pispot gitu. Dan setiap aku kencing aku ngerasa sedih ya, karena di situ masih banyak urinnya tuh kayak kecampur sama sisa-sisa darah gitu loh. Dan di situ aku ngerasa, ya Allah ujiannya gitu loh. Dan itu berarti saat itu usia kandungan aku 14 minggu. Dan akhirnya aku dirawat 3 hari, aku disupport sama obat-obatan sampai akhirnya aku dibolehin pulang. Dan di situ dokter kandungannya bener-bener wanti-wanti bahwa udah stop, nggak boleh ngapa-ngapain, beneran harus tiduran aja di kasur, nggak boleh ke kamar mandi kalau nggak terpaksa banget gitu loh. Jadi akhirnya karena aku trauma ya, aku takut kejadian itu terulang lagi, ya udah aku bener-bener disiplin, aku ngikutin saran dokter yang nggak boleh ngapa-ngapain. Dan beneran aku tuh rasanya kayak orang lumpuh. Maksudnya gini loh, badanku sehat, aku nggak ngerasain sesuatu, nggak ada lemes, nggak ada apa, makan juga enak-enak aja, tapi nggak boleh
turun dari tempat tidur gitu loh. Jadi baringan aja di tempat tidur, kencing di situ, terus makan juga di situ. Kebayang nggak sih kayak kita tuh ngerasa sehat tapi kita nggak boleh gerak gitu loh. Tapi ya demi si dede bayi ya, jadi aku ikhlas ngejalanin itu semua, aku lalui gitu loh. Alhamdulillah sih suamiku support banget ya ke aku. Terus kebetulan kan mama mertuaku juga baik banget gitu loh, mau ngurusin aku. Tapi ada satu hal ya yang bener-bener bikin aku kecewa gitu loh. Ketika aku mau ngajuin cuti lagi ke tempat kerjaku, ternyata nggak di ACC gitu loh. Jadi aku nggak boleh cuti di luar tanggungan karena it means jadi tenaga kesehatannya jadi berkurang, dan itu mempengaruhi pelayanan gitu loh di rumah sakit. Jadi aku memutuskan untuk ya sudah, akhirnya aku resign dari kerjaanku gitu. Jadi setelah aku resign, aku benar-benar fokus untuk kesehatan aku dan bayiku. Kemudian mungkin ini ujian juga ya, memang harus ada yang dikorbankan ketika kita harus memilih antara kesehatan si dede atau karir gitu. Tapi aku sih berpikirnya ya uang bisa dicari lah, tapi kalau nyawa si dede ini kan lebih berharga, bahkan dari nyawaku sendiri tuh lebih berharga si calon anakku gitu loh. Jadi aku memutuskan aku nggak ambil pusing, aku keluar dari kerjaan, dan sebenarnya nggak berhenti sampai di situ ya, karena itu masa-masa yang titik terendah ujian di dalam rumah tanggaku gitu loh. Jadi saat itu juga pekerjaan suamiku lagi ada masalah gitu. Jadi kita berdua bener-bener yang ya udahlah, kita hadepin bareng-bareng. Yang penting si dede sehat, toh rezeki juga pasti ada aja jalannya gitu loh. Aku sambil buat waktu itu aku buka jualan online gitu loh, karena bener-bener nggak ada pemasukan kan dari akunya gitu loh, cuma dari suami doang. Kemudian aku cari pekerjaan yang kira-kira bisa di rumah. Waktu itu aku yaitu akhirnya aku jualan online gitu. Dan entah kenapa ya, saat itu bener-bener aku nggak takut sama sekali sama yang namanya nggak bisa makan, apa takut gimana-gimana. Yang aku tuh kayak lebih lega gitu loh ngejalanin hidup, ikhlas gitu loh, ngelewatin ini semua ujiannya aku lewatin. Sampai akhirnya anakku itu umur 1 tahun gitu loh. Karena memang garis hidup yang dipilihkan Allah pasti kan yang terbaik kan buat kita. Nah, alhamdulillah setelah anakku udah 1 tahun, aku dapat pekerjaan yang jauh lebih baik gitu loh dari pekerjaanku yang dulu gitu loh. Bahkan lebih salarinya lebih baik. Kemudian satu persatu kehidupanku mulai stabil. Kemudian suamiku juga akhirnya jadi stabil juga. Jadi ternyata sekarang malah lebih enak gitu loh dibandingkan kondisi yang dulu gitu sih. Alhamdulillah banget ya. Aku percaya makanya ketika Allah ngasih kita ujian gitu loh, kita pasti tidak mungkin kita tuh nggak bisa melampaui kemampuan kita gitu loh untuk melewati ujian tersebut. Dan percaya bahwa Allah itu maha tahu kok, Allah itu maha pengasih, maha penyayang ke semua hambanya. Pasti kita akan, ketika kita kehilangan sesuatu, kita pasti akan diberikan yang lebih baik gitu loh. Dan itu udah aku alamin dan udah aku buktiin bahwa bener-bener kehidupanku dan kehidupan rumah tanggaku tuh malah jauh lebih baik gitu loh dibandingkan dulu. Makanya aku benar-benar nggak ada penyesalan sama sekali ya ketika aku dulu memutuskan untuk resign. Sorry ya malah jadi curhat, tapi ya itu aku pengen cerita gitu loh kalian bahwa aku udah ngelewatin banyak hal dan aku sekarang sudah lebih bahagia gitu loh, dan anakku sehat dan semuanya juga berjalan dengan lancar gitu. Sampai akhirnya di kehamilan yang sekarang, kehamilan anak kedua,
itu ternyata aku sama ngeflek juga. Jadi tapi karena aku udah pernah ngalamin dulu yang parah banget ya, jadi yang sekarang tuh kayak aku udah tahu gitu loh, oh kalau hamil berarti harus jaga, harus gini gini gini, udah lebih paham. Dan alhamdulillah fleknya juga nggak terlalu parah yang kehamilan anak kedua ini. Cuma memang ada yang dikorbanin juga sih. Kalau dulu itu aku ngorbanin pekerjaanku ya, nah yang kalau sekarang aku ngorbanin PPDS ku gitu loh. Jadi planning yang udah aku susun aku batalin semua, dan aku fokus untuk jaga si calon anakku yang kedua ini gitu. Dan aku pasti percaya gitu loh, Allah pasti memberikan jalan yang terbaik juga buat aku, yang pasti lebih baik dibandingkan pilihan kalau misalnya memang aku lebih memilih melanjutkan sekolah gitu loh, daripada memilih untuk menjaga anakku ini. Jadi balik lagi ke flag ya. Jadi kalau misalnya ini sih tidak semua terjadi, kondisi ini tidak semuanya semua orang hamil itu mengalami ini ya. Jadi kalau yang memang orangnya kuat, rahimnya kuat, dan bayinya kuat, itu sih alhamdulillah pasti nggak ngalamin ya yang namanya flag-flag kayak gini. Cuma kalau kalian ternyata ngalamin juga, pertama ketika kalian tahu hamil itu berarti pertama harus jaga kondisi, nggak boleh capek-capek, nggak boleh terlalu aktivitas yang capek gitu loh, jalan yang jauh atau berdiri terlalu lama atau stres gitu loh. Yang kedua, jaga pola makan. Jadi jangan makan yang kira-kira nanti bikin kontraksi rahim gitu loh, kayak kafein, terus rokok, alkohol gitu-gitu kan emang nggak bagus ya untuk ibu hamil. Terus yang selanjutnya, kalau kalau udah ngejaga itu semua dan tetap ngeflag juga, pertama jangan panik. Kemudian kalau memang kalian lagi posisi lagi bekerja atau lagi melakukan aktivitas, stop semua kegiatan dan pulanglah ke rumah untuk beristirahat gitu loh. Terus yang selanjutnya adalah periksa ke dokter kandungan apakah janin kita itu masih kondisinya masih bagus atau tidak. Kalau masih bagus berarti harapan untuk hidupnya itu tinggi ya. Jadi sekitar 50-50 lah. Maksudnya kalau kita bisa ngelewatin masa ini nih, masa yang rawan ini, maka itu si Debay akan tumbuh sehat dan lahir dengan selamat gitu loh. Dan yang paling penting adalah kalau udah periksa, udah dikasih obat juga, yang penting banget dan ini nggak bisa ditawar sama sekali ya, bed rest gitu loh, bed rest. Kalaupun memang bed restnya itu mengharuskan kalian untuk keluar dari pekerjaan atau cuti atau izin gitu, ya udah gitu loh, itu memang harus dijalani gitu, dan memang itu obatnya gitu loh. Bed rest ini artinya bukan nggak di rumah tapi tetap pergi-pergi ya, nggak kerja tapi tetap pergi-pergi aktivitas segala macam. Bed rest ini yang dimaksud adalah kurangi jalan kaki bahkan di rumah gitu loh, kurangi seminimal mungkin, jangan jalan, karena yang bikin flagnya itu tambah parah itu adalah berjalan gitu loh, bergerak, berjalan. Bahkan kalau jalannya pun nggak jauh tapi dia masih belum bagus kondisinya di dalam, darahnya masih belum nutup gitu loh, itu tetap akan ngefek gitu loh ke janinnya gitu loh. Bahkan yang pernah aku lakukan dulu itu sampai jalannya itu cuma antara dari kasur sama kamar mandi doang gitu loh, se ekstrim itu gitu loh, karena aku bener-bener pengen si dedek dalam rahimku itu sehat minimal ya sampai usianya 3 bulan, karena kalau 3 bulan itu kan plasentanya udah terbentuk ya, dan itu akan lebih kuat gitu loh buat si janin untuk di dalam rahim kita tuh kuat kalau udah ada plasenta gitu loh. Jadi minimal 3 bulan pertama itu yang fase rawan itu bener-bener dijaga dulu deh, bener-bener dijaga deh, dan gak bisa ditawar gitu. Kalau obat-obatan banyak sih ya, ada yang penguat kandungan, ada yang diminum, ada yang dimasukkan ke dalam vagina, tapi yang lebih efektif itu yang dimasukin ke dalam vagina gitu loh. Kemudian ada juga obat-obat yang kalau parah banget tuh sampai harus anti kontraksi gitu loh, untuk
perutnya ada juga obat-obat yang anti kontraksi itu. Tapi kalau misalnya perut nggak ada mules, nggak ada kram atau segala macam, ya udah kayaknya cuma obat penguat kandungan aja sampai usianya nanti 3 bulan. Terus yang penting juga itu jangan berhubungan seksual dulu dengan suami, karena guncangan dan nanti misalnya sperma itu kan dia sifatnya dia kontraksi ke rahim ya, jadi benar-benar kalau bisa jangan dulu deh, ditahan dulu karena ini kan lagi masa-masa rawan ya. Nanti kalau udah lewat 3 bulan ya udahlah, bisa dilihat lagi nanti bagaimana gitu loh. Tapi yang penting udah ngelewatin 3 bulan pertama, trimester pertama itu sih alhamdulillah biasanya akan kedepannya itu akan bagus gitu loh, tingkat kesembuhannya. Kayaknya segitu dulu vlog kali ini. Jadi yang pesan yang mau aku sampaikan bahwa buat kalian yang sudah hamil tapi masih berjuang, kehamilannya misalnya bermasalah gitu, jangan patah semangat gitu loh. Yang penting kita percaya sama Allah bahwa Allah tuh pasti kasih jalan yang terbaik gitu loh buat kita. Terus untuk yang hamilnya sehat, ya itu suatu hal yang harus disyukuri gitu loh. Kalau memang ada suatu kehamilan tapi dia sehat, tidak ada gangguan atau sedikit pun, itu ya banyak juga gitu loh. Jadi yang sedang hamil tapi bermasalah nggak usah berkecil hati, yang penting kita percaya aja sama takdir Allah, itu pasti yang terbaik buat kita gitu. Itu aja, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya atau mau membahas tentang pengalaman kehamilan kalian, boleh share atau komen di bawah ya, nanti insya Allah aku jawab kalau aku bisa jawab gitu loh. Jadi udah gitu aja. Assalamualaikum, bye.